Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam acara Mimbar Gemar Online hari ini Sabtu 27 Agustus 2022. Saya akan membagikan berkat firman Tuhan dari Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5, tetapi saya akan bacakan sampai ayat 2 saja ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Dari pembacaan ini Bapak Ibu, Raja Daud mengungkapkan satu pertanyaan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Kemah dan gunung yang kudus adalah kata pengganti untuk kediaman Allah. Dari pembacaan itu kita melihat bahwa Allah memiliki standar supaya umat Israel pada waktu itu boleh datang tinggal di kediaman Allah. Dari pembacaan ini ada 10 standar yang ditentukan oleh Allah. Ya, saya tidak bacakan semuanya, bahwa itu adalah Allah menghendaki umatnya untuk hidup benar secara moral. Yang pertama, Allah mengatakan yang boleh tinggal di kediaman Allah adalah dia yang berlaku tidak bercela. Di dalam Ulangan pasal 18 ayat 13, di situ dikatakan haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Kata tidak bercela berasal dari bahasa Ibrani tamim, yang artinya bukan saja tidak bersalah atau tidak bernoda, tetapi juga berarti sempurna atau perfect. Bapak Ibu Saudara, kata tamim dalam kitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani atau Septuaginta dipakai kata teleios. Kata yang sama dipakai di dalam Matius 5 ayat 48. Tuhan Yesus bersabda, karena itu haruslah kamu teleios, sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dari ayat-ayat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa tuntutan standar Allah terhadap umat PL dan PB adalah sama, yaitu hidup tidak bercela atau hidup sempurna. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 16 ini adalah kutipan dari Imamat pasal 11 ayat 44 sampai 45 dan juga Imamat pasal 19 ayat 2. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu. Dari Imamat 19 ayat 2 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Bahkan Alkitab dengan jelas menekankan hidup kudus dan tidak bercacat untuk umat perjanjian baru yang hidup di akhir zaman. Jadi Alkitab mengatakan bahwa kita ini orang percaya, kita semua saat ini yang hidup di akhir zaman harus hidup kudus dan tak bercacat. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13. Di situ mengatakan Rasul Paulus
dengan ilham roh mengatakan kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengatakan kita kan masih hidup di dunia ini, tidak mungkin hidup kudus tak bercela atau hidup sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Banyak kita dengar seperti itu diucapkan oleh orang-orang. Bapak Ibu Saudara, itu adalah tipu muslihat iblis yang didengungkan oleh banyak orang di dunia ini, yang mempengaruhi juga orang percaya sehingga memiliki pemikiran yang picik, dipenjara oleh pengaruh ilah zaman ini. Dari pemikiran yang terpengaruh oleh dunia ini sehingga membuat anak-anak Tuhan juga tidak memiliki passion atau semangat untuk berusaha hidup tak bercela. Padahal Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 14 dikatakan bahwa pada akhir zaman ini nanti menjelang kedatangan Tuhan, dunia ini akan hancur Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam 2 Petrus akan saya bacakan pasal 3 ayat 14. Rasul Petrus berpesan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Sangat jelas ya bahwa hidup tak bercacat, tak bercela harus kita usahakan pada waktu kita masih hidup. Selama kita ini masih mempunyai nafas, mempunyai kesempatan, kita harus berusaha, berjuang. Kita tidak boleh menganggap bahwa anugerah Tuhan yang kita terima itu adalah jalan pintas untuk kita bisa hidup menurut kemauan kita sendiri. Anugerah yang kita terima menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Karena kita telah menerima anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu Allah menginginkan kita mencapai standar kekudusannya. Bapak Ibu Saudara, marilah kita, pikiran kita tidak terblok atau terkotak bahwa kehidupan yang tak bercacat celah itu tidak mungkin kita capai. Rasul Paulus juga mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11b. Dia berkata, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus berusaha, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk kita hidup tak bercacat, tak bercela, hidup sempurna. Kalau kita mau berusaha, maka Roh Kudus akan memberi kita kemampuan. Mana mungkin kita bisa hidup sempurna? Janganlah kita menyangkal firman Tuhan, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kita harus sempurna. Mari Bapak Ibu, kita dengan rela hati, dengan sungguh-sungguh menerima apa yang difirmankan Tuhan. Standar Allah tidak pernah berubah. Siapa yang mau diam di rumahnya harus hidup tidak bercacat celah. Dan bila kita tidak bisa mencapai itu, kita tidak akan bisa masuk ke dalam rumahnya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus terus berusaha membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena hidup yang kudus akan bisa kita capai
jika pemikiran kita diisi oleh firman Tuhan, sehingga mengubah pemikiran kita menjadi pikiran-pikiran yang kudus, sehingga perkataan kita juga perkataan yang kudus, dan hidup kita juga memancarkan kehidupan yang kudus. Dan dengan demikian kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa yang kudus. Demikian Bapak Ibu Saudara, berkat firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Dan untuk menutup, saya akan menyanyikan satu pujian. Tuhan perkenankan aku. Tuhan perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau memiliki standar supaya kami boleh diam di rumah-Mu, di kediaman-Mu yang maha kudus. Kami harus memiliki standar moral yang benar, bahkan kami harus hidup tidak bercela dan sempurna, seperti yang Tuhan Yesus firmankan. Kami mau Tuhan untuk berusaha dalam kehidupan kami ini yang masih sisa. Kami percaya jika kami mau berusaha dan berjuang untuk hidup kudus dengan selalu membaca firman-Mu, hidup intim dengan Tuhan, dan menempatkan Roh Kudus sebagai pemimpin dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kami untuk kami bisa hidup tidak bercela. Kami rindu Tuhan memenuhi apa yang Engkau inginkan. Bapa, tolong jaga kami untuk kami selalu berjalan di jalan yang Engkau kehendaki, sehingga kehidupan kami mencapai apa yang Engkau tentukan ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus dengan pimpinan-Mu dan firman yang selalu kami baca dan kami renungkan, kami praktekkan dalam hidup kami. Kami akan sanggup menjadi serupa Kristus yang telah menjadi teladan bagi kami, yang telah meraih kekudusan dan kesempurnaan di dalam mengemban apa yang Bapa tentukan bagi dia untuk diselesaikan di dunia ini. Kami rindu Tuhan untuk selalu ada di samping-Mu. Kami rindu Tuhan kelak kami masuk dalam rumah Bapa dan kami memandang wajah Yesus Tuhan, pujaan hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa permohonan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas dan selamat berjuang untuk mencapai hidup tidak bercacat celah. Immanuel.